Kantin Lantai 3. Waktunya istirahat. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Kantin Lantai 3. Di sini kita kedatangan tamu yang termasuk aktif ya di sekolah Citra Nusantara ini. Ya, hai Liana. Hai Tia. Kabar? Alhamdulillah baik. Lo gimana kabarnya? Baik. Oke. Abis dari mana? Dari rumah teman. Di rumah teman. Iya. Udah makan? Belum nih. Lo ngasih makan? Boleh? Enggak. Enggak, serius? Gue gak makan goreng ya? tapi serius. Kenapa? Enggak, jarang aja. Ada sakit? Enggak sih, kalau gorengan tuh terlalu banyak minyak ya. Gue suka gampang batuk orangnya. Oh gitu. Iya. Kalau udah batuk? Iya, risih gue. Iya. Lu Apa? kelasnya di mana sih, Li? Kelas gue di gedung di Ponorogo, paling pojok atas ruang guru. Tahu Lantai nggak? 2. Iya, lantai 2. Jurusan? Jurusan gue administrasi perkantoran. Lu kalau belajar itu belajar apa aja sih? Ya, belajar mapel umum kayak matematika, bahasa Inggris. Terus juga ya produktif, dan lu juga sama kan di jurusan lu ada mapel produktif. Iya. Ya gitulah pokoknya. Produktifnya tuh ngapain tuh? Gue tuh ada OTKU tentang keuangan, terus juga tata kelola perkantoran, juga ada kewirausahaan sama kayak OTKK apa tuh singkatannya? Ya kehumasan gitulah gitu. Gitu. Iya. Kalau gua kan lebih ke komputer Iya, gitu bener. ya. Ngedit ya kan ya, ngedit, multimedia. desain. Kalau gue lebih kayak bisnis aja gitu. Oh, iya. Gua kan lihat-lihat di Instagram lu tuh ini ya Apa? dipilih jadi duta anti narkoba ya? Oh iya bener. Kalau lu kayak apa ini gue ya? Dikit. Terus kenapa? Kenapa bisa kepilih awalnya? Gue cerita aja nih ya. Jadi cerita aja. awalnya tuh gue disuruh sama Kak Hadi nih, dipanggil nih kayak udah Liana kamu ikutan aja duta anti narkoba gitu. Dan awalnya gue nggak mau karena gue kayak udah pesimis duluan gitu kan. Apalagi saya ini sekabupaten Tangerang ada juga dari mahasiswanya gitu. Dan gue iya itu gak cuma pelajar aja tapi juga ada mahasiswanya gitu. Gue udah pesimis duluan dong, kayak gue nggak bisa apa-apa gitu. Gue juga nggak bisa public speaking dong, malu gitu gue orangnya kan. Nah terus itu gue awalnya berdua nih sama adalah anak perhotelan, pariwisata. Terus habis itu udah tuh akhirnya gue kesana berangkat kayak ngeiyain ke Hadi, dan gue coba dong kayak gak ada salahnya gue nyoba gitu kan, belajar juga kan. Itu kalau gue nggak lolos juga gue dapet pengalaman di situ. Ya udah akhirnya gue ikutan, terus juga lolos nih kan, lolos pemberkasan. Di tahap 1 nih tuh gue ada tahap tes wawasan. Itu gue dikasih soal tertulis gitu Tia, kayak tentang sejarah Kabupaten Tangerang, terus juga seputar narkoba, ya intinya gitu lah ya. Dan kayak anggap aja ulangan gitu lagi PTS gitu kan. Kalau itu kan duta anti ya, anti. Iya, berarti lu nggak boleh, Nggak dong. harus bersih ya. Iya dong. Nggak boleh dong. Iya kan? Kalau gue pakai narkoba gue bisa dicari. Waduh, takut banget ya. Iya, terus juga alhamdulillah gue lolos tuh di tahap 1, lanjut ke tahap 2, itu gue ada tes wawancara. Iya, kayak gue ditanya gitu tentang pribadi gue gimana gitu kan. Terus juga gue ditanya-tanyain, kamu tau gak sih kayak apa narkoba gitu-gitu. Ini tentang obat-obatan terlarang gitulah. Dan gue tuh awalnya kayak gini loh Tia, kayaknya gue nggak bisa semua deh itu. Maksudnya gue ngerjain itu tetap gue jalanin ikhlas, cuman gue kayak pesimis aja gitu. Gue ngelihat yang lain tuh raut wajah mukanya bener-bener ambis gitu kan, sedangkan gue tuh kayak anaknya pemalas gitu kan, cuma iseng-iseng aja ikut-ikutan gitu kan. Ya udah tuh nggak taunya itu kan gue sama teman gue nih ya, anak pariwisata itu, karena gue tahu teman gue ini pinter juga. Iya, jadi lu minder tuh kan. Terus ternyata alhamdulillah yang lolos tuh ternyata nama gue gitu. Tapi gue kayak enak dong sama teman gue. Gue pengennya lolos ada rasa nggak enak tuh. Iyalah jelas. Gitu. Gue kayak nggak enak sama dia. Harusnya gue lolosnya berdua bareng gitu. Pas lolos itu lu pernah nggak sih kayak ngerasa kayak kok gue bisa lolos sih? Iya, gue kan juga kayak kaget gitu kayak kok dia lolosin gue gitu, padahal kan gue kayak kayak nggak ambis gitu lah. Intinya gue kayak cuma ngejalaninnya ikhlas aja gitu kan. Ya terus alhamdulillah lolos gitu kan. Ya udah akhirnya sekarang gue jadi duta anti narkoba Kabupaten Tangerang. Oh gitu, wih, keren banget lu Liana. Lu kan bilang tadi lu sedangkan gue nggak bisa public speaking. Iya. Terus lu bisa public speaking tuh
Dari Gue kapan? tuh apa ya Apa belajar ngobrol sama orang aja? Gue sering ya kayak ngeliat videonya Najwa Shihab gitu. Oh, Najwa Shihab. Ya, itu kan kayak Masya Allah keren banget kan public speakingnya. Dan gue tuh kayak pengen kayak gitu tuh. Akhirnya kayak caranya cuma satu gitu kan. Lu pede aja, lu berani gitu kan. Dan akhirnya gue ya udah ngepedein diri gue gitu kan, coba-coba nih walaupun awalnya kayak ngegeter-geter gitu kan. Nervous ya? Iya nervous banget dong pasti awal-awal. Cuman lama-lama kayak ya udah akhirnya bisa santai aja gitu. Yang penting lu santai, lu pede aja ya udah gitu. Gitu aja sih. Tipsnya dong buat penonton yang belum bisa public speaking. Ngaca aja depan kaca ngomong gitu. Ngobrol depan kaca. Ngomong aja sendiri. Ngobrol sendiri ya. Iya gak apa-apa ngomong aja sendiri. Terus juga maksudnya ngomongnya dilancarin gitu loh. Terus juga kalau misalkan sama temen tuh kan ngobrol ya biasa aja. Kalau public speaking juga sama kayak gitu biasa aja. Kita ngajakin interaksi orang-orang yang di depan kita gitu loh. Ya gitu aja sih. Pas awal-awal misalnya lu lagi ada ngobrol di depan orang-orang banyak. Itu lu kan awal-awal pasti nervous kan, lu bilang tadi getar. Iya. Lu itu cuman kayak ya udah pede aja gitu. Iya gue pede aja gitu kan. Mau salah mau bener ya gue tetap lanjut aja gitu. Karena kalau gue kelihatan salah kayak yang ada gue malu gitu diketawain. Jadinya gue kayak ya udah kalau salah lanjut aja gitu loh. Ya karena gue juga masih belajar kan, nggak fasih banget. Cuman kayak ya udahlah bisa gitu loh. Dari situ tuh. Iya dari situ. Tapi lu pernah kan lu udah jadi duta anti narkoba nih. Iya. Lu pasti pernah kali ikut-ikut kayak seminar gitu. Ya ikut sih gue seminar kalau ada apa ikut. Cuman gue yang dengerin ini, bukan gue yang jadi apa namanya ini ya apa sih namanya? Yang pembicaranya. Iya apa sih? Gue lupa. Oh berarti lu yang dengar. Iya jadi berarti kan lu belum juga, pernah. Iya karena gue juga kan belajar gitu Iya. kan. Biasanya kan yang jadi moderator ya. Moderator kayak gitu kan yang emang apa ya benar-benar memotivasi gitu kan. Sedangkan ya, lu baru karena gue juga banget. masih belajar gitu. Ya gue sering kok ngikutin kayak gitu. Itu waktu awal kelas 11 semester 2 gitu. Cuman gue sekarang kayak kan udah kelas 12 ya. Jadi gue kayak mau fokus dulu deh belajar gitu iya ya. sih. Apalagi kita mau banyak praktek-praktek gue punya tujuan nih lulus dari CN gitu. Iya sih. Kan lu kan jadwalnya padat banget. Lu juga OSIS ya, Li? Iya bener. Iya OSIS gue. Kok bisa jadi OSIS? Gue tuh awalnya apa ya? Apa? Gue tuh awal masuk CN tuh kan kayak itu nggak tahu ya udah diterima belum. Gue tuh ditelepon sama Pak Cokro kayak iya gue ditelepon sama Pak Cokro. Yang duta anti narkoba langsung dipilih Pak Hadi. Sekarang? Sama Pak Cokro. Sama Pak Cokro gila. Gue juga nggak tahu ya itu. Pak Cokro tiba-tiba nelpon gue kayak Liana kamu nanti 17 Agustus ikut ya ngibar di sekolah gitu kan. Gitu. Gue nggak tahu tuh Pak Cokro tuh dapat nomor gue dari siapa. Terus kok tiba-tiba nyuruh ke gue gitu langsung percaya ke gue. Emang sih SMP gue dulu ikut pramuka gitu. Cuman kan Pak Cokro belum tahu kali ya. Ya kan gue juga nggak pernah cerita gitu. Tapi kayak oh ya udah gitu kan. Masih kelas 10 masih aktif-aktifnya dong. Iya. Ya kan ya udah gue ikutin. Nggak taunya itu tuh ternyata dibarengi sama anak OSIS. Nah, awal mulai dari situ tuh gue gabung sama anak OSIS, akhirnya diajakin ya udah masuk OSIS gitu. Sampai sekarang. Itu pas lu jadi OSIS udah jadi anti narkoba belum sih? Duta anti narkoba? Belum, kan jadi OSIS tuh rekrutnya kelas 10 kan. Sedangkan gue ikut duta anti narkoba itu kelas 11 semester 2. Cara lu ngatur waktu itu kan termasuk itu pernah nggak sih kayak waktunya bentrok gitu? Iya pernah. Nah. Terus cara lu ngatasinnya gimana? Kalau gue sih gue lebih prioritasin yang dimana gue lebih dibutuhin dulu gitu. Kalau misalkan gue percuma datang ke satu acara, ya gue cuma kayak duduk manis gitu doang. Ya mending gue datang ke acara yang kedua ini, dia yang itu lebih membutuhin gue. Udah sih gitu aja. Gue lebih lihat tempatnya dulu nih, yang lebih ngebutuhin gue yang mana dulu gitu. Takutnya lebih membutuhkan ya. Nah iya. Capek gak? Capek dong. Capek. Tapi gue capek. Cuma kayak ya udah yang namanya tanggung jawab kan harus dijalanin. Keren sih. Lo orang yang bertanggung jawab berarti. Tepuk tangan dulu dong. Emang lo enggak? Hah? Emang lo enggak? Enggak, karena kegiatan gue gak sepadat lu gak sih? Iya, tapi kan lu samanya sekolah, lu sekolah lancar kan? Lancar lah. Bolos gak? Enggak dong. Gimana sih? Ya udah, artinya lu juga tanggung jawab dong. Iya, berarti sama ya. sekolah lo. Lu kan udah jadi apa sih? OSIS, jadi duta anti narkoba juga. Lu pernah gak udah
gue udah ngerasa kayaknya gue udah di sini aja deh gitu. Apa sih? Enggak, ya. Kayak udah ngerasa cukup sama apa yang lu capai? Enggak sih. Kenapa? Karena kayak menurut gue itu kayak masih banyak ya yang gitu harus kan. dicapai. Gue juga masih butuh banyak belajar, masih butuh banyak pengalaman, masih butuh banyak masukan dari orang-orang gitu. Jadi gue kalau udah ikut ini gitu, gue gak bakal berhenti di situ. Selagi gue masih ada kesempatan gitu, gue masih mampu ngejalannya, ya udah gue ikutin terus, nggak ada salahnya dong, ya kan? Ya kali gue udah ikut ini cukup di sini, emang gue apaan? Tanggung banget, ya kan? tanggung banget, Makanya masih ada lagi gitu ya. Gak ada salahnya juga Iya kan. Terus introspeksi diri, tingkatin value diri juga. Ya gitu. Lu kan sekarang aktif banget nih di CN. Iya. Di SMP juga aktif? Apa baru-baru ini aja? Kalau SMP gue itu cuma ikut eskul pramuka. Emang rajin gue pramukanya. Emang suka pramuka ya? Iya. Gak tau ya, gue tuh dari SD itu emang ngikutin pramuka terus. Jadi SMP juga ngikut kan, diajakin gitu karena dia juga tahu karena gue di SD-nya udah aktif. Terus juga SMP-nya akhirnya ngikutin pramuka juga. Nah setelah gue masuk CN juga gue awalnya ngikutin pramuka. Cuman kan kayak gue tuh apa ya waktu itu, males gitu, gue males panas-panasan sebenarnya waktu itu. Terus akhirnya gue keluar, akhirnya gue ngikutin Jambore itu. Jambore? Lagi. Oh, lo ikut Jambore? Iya, gue ikut Jambore nasional. Itu gue jadi pembawa panjinya. Iya. Gila, keren banget guys. Udah jadi duta anti narkoba, jadi OSIS juga. Sekarang ikut Jamnas yang bawa panji. Iya, gue. Keluh kesahnya jadi pembawa panji di Jambore apa sih? Latihannya pernah pingsan nggak? Alhamdulillah gue nggak pernah sih. Tapi pusing-pusing dikit, oleng-oleng dikit pernah? Kayaknya enggak, cuman kayak keringet tuh keluar aja gitu. Udah lemas aja bawaannya, cuman gue nggak pernah pusing, nggak pernah oleng gitu. Apalagi pingsan itu ya sih. Berarti lu setiap ada latihan lu pasti ngikut tuh, nggak absen? Sekali kayaknya gue pernah deh, cuman seterusnya gue latihan karena gue di pasukan paling depan gitu. Iya. Kalau gue gak latihan, posisi gue bisa diganti di situ kan. Iya. Jadi gue terus mertahanin latihan gue. Biar posisinya tetap di situ. Iya, benar. Keren juga sih. Lu punya pengalaman apa aja kayak serunya di Jamnas? Pastinya. Pasti ada kan? Iya, benar. Pastinya kayak ngerasain senangnya bareng teman-teman bareng, ya kan. Kayak kita mau mandi aja itu ribet banget, subuh-subuh harus udah bangun. Itu kayak nungguin antrian, bener-bener ngantri. Dan sedangkan itu ya, satu wisma itu kan ada 3 kamar ya. 3 kamar itu, satu kamar ini bisa isi 8 kasur. Ya lebih 8 kali 3 berapa tuh. Terus kamar mandinya cuma 4. Dan itu tuh kayak emang posisinya di Jamnas itu subuh nih jam 6 kita tuh harus udah di lapangan gitu. Kayak udah bener-bener udah rapi, udah siap gitu. Ya akhirnya kita bangun, ada yang jam 4, ada yang setengah 4 gitu kan. Sekalian juga nunggu sholat subuh. Terus juga kayak kemana-mana jauh dan akhirnya kita kayak selalu bareng-bareng gitu kan. Ya intinya kayak bener-bener solidaritas sih. Iya, solidaritas ya kalau misalkan ikut-ikut kayak gitu, organisasi. Itu yang bawa yang Jamnas kemarin itu kan bawa panji. Itu semuanya dari CN atau cuma beberapa aja? Awalnya mintanya dari CN semua kan. Terus karena beberapa yang dari CN ada yang gak masuk kriteria, beberapa orang ya. Terus akhirnya diambil juga dari sekolah lain gitu. Itu juga cuma beberapa. Gak sampai 10 kayaknya. Berarti dominan dari SMK Citra Nusantara ya? Emang orang Kuarca, orang Parda mintanya dari CN gitu kan. Keluarga support lu kayak ngikutin kegiatan-kegiatan di luar sekolah support sebanyak banget itu? Sih kalau keluarga gue kayak ya udah kamu nggak apa-apa ikutin aja gitu kan, malah ngedukung gitu kan. Akhirnya gue juga kayak ya udah gue ikutin gitu, gue seneng kan. Kadang kan ada orang tua yang kayak kamu ngapain sih ngikutin kayak gitu, nanti kamu capek gini-gini. Sedangkan orang tua gue alhamdulillah enggak gitu. Orang tua gue juga tahu kalau gue anaknya aktif gitu. Jadi disupport keluarga juga, selain lu suka ngelakuin hal-hal di luar sekolah yang selagi kegiatannya positif, lu seneng gitu. Bener. Terus keluarga juga support, jadinya karena gue juga suka dibantu gitu sama keluarga. Pernah ya waktu itu gue tuh gak punya jas kan, dan gue di narkoba itu kayak butuh jas gitu kan, karena emang disuruh gitu. Itu mama gue bener-bener nyariin sampai ngebeliin gue gitu loh. Gue nggak punya kan, kayak mama gue bener-bener nyariin, diikutin gitu, kan. Apa yang dibutuhin. Nah gitu, kayak dibeliin lah, pokoknya yang gue butuhin itu pasti dibeliin sama mama gue.
Udah makan, Li? Belum nih. Mau makan gak, Li? Kan Gua minum-minum, Li. Haus gak? enggak sih, belum. Enggak haus. belum. Kalau haus Lu ambil haus, aja. Ya, enggak apa-apa. Lu kalau haus duluan aja. Enggak. Enggak, serius. Lu kalau minum-minuman suka apa sih, Li? Gua orangnya jarang minum es, jarang banget. Tapi Kalau- suka kopi ya? Iya. Sama dong Pasti lu kita. kepoin IG gue lagi. Bener banget, karena gue orangnya kepo kan. Berarti lu suka kopi? Iya, tapi gue lebih dominan ke air putih sih orangnya. Lah, Menurut gue kayak kalau gue minum es nih ya, es kan manis tuh ya, itu malah bikin gue tambah haus, terus gampang, tenggorokan gue kayak gampang batuk gitu. Jadi gue kayak lebih ke air putih gitu. tapi suka kopi. Suka, apalagi karamel latte. Ya gila, iya ya. Lu Coba- juga suka kopi? Suka. Kopi apa? Sama karamel latte, kopi latte, yang hot ya. Iya. Enggak sih, gue yang ice. Gue ice. Ice. Gue orangnya ice. Pantesan Apa? suka kopi tapi nggak suka ice. Jadi kadang-kadang 50-50 dong. Nah iya gitulah pokoknya. Lu juga gitu? Enggak sih. Gue lu lebih ke hot. Gue suka kopi. Kapan-kapan kita boleh kali ini hunting bareng ke. Depan CN kan ada ini. Iya. Ada kafenya Pak Haji. Kita nanti bakal ke kafe Pak Haji. Oke, lu yang bayarin ya? Kita boleh. Oke, kita balik lagi ke pembahasan yang tadi ya. Coba dong ngomong ke penonton. Apa? Gimana bahayanya narkoba di kalangan remaja? Ya, buat teman-teman semua, apalagi yang usianya masih remaja, masih pelajar, kalian itu perjalanannya masih panjang ya guys. Jadi jangan coba-coba deh kayak buat nyari tahu apa itu narkoba, apalagi coba-coba, karena itu awal dari mulanya merusak masa depan kalian semua. Kalian semua itu pastinya harapan orang tua dong. Nah makanya kalian terus introspeksi diri, tingkatin value diri kalian, ya kan? Cari pengalaman dan juga ambil kegiatan hal-hal yang positif. Itu tuh bisa kayak jadi apa ya? Bisa awal mulanya masa depan kalian tuh bisa di situ nih. Jadi kalian tuh punya banyak koneksi nantinya nih. Kalau kalian ikut ini, ikut itu, kalian pasti bakal punya banyak kenalan. Itu koneksi kalian tuh. Jadi kalian kalau mau apa-apa, insya Allah gampang gitu. Kalau kalian punya banyak koneksi, itu sih. Gitu. Ya banggain orang tua kalian. Coba dong kasih tips biar bisa jadi kayak lu, jadi anti narkoba. Kalian sudah anti narkoba kan? Jadi Iya. kasih tips dong buat yang mau juga jadi duta anti narkoba. Apa harus bisa public speaking? Apa harus Iya sehat? jelas pasti. Pasti. Karena kan ya namanya duta anti narkoba kan pastinya kayak kita tuh kayak ngasih tahu ke apa ya? Ke apa sih dia namanya? Apa? Yang ya penonton lah ya. Penonton. Ya itu kayak kita tuh kayak ngasih arahan, kayak kita tuh ngasih apa ya? Kayak apa ya? Kayak ngasih tahu kayak jangan pernah deketin narkoba gitu loh. Apalagi nyari tahu gitu. Iya sih. Berarti buat adik-adik nih yang mau jadi duta anti narkoba nih, tipsnya dari Kakak Liana. Asik. Terus juga sering-sering aja ngomong sendiri gitu kan. Ngomongnya dilancarin biar gak tipe-tipe gitu. Ya nggak apa-apa depan kaca ngaca sendiri gitu ngomong. Biar lancar kan. Ya udah gitu aja sih. Minum dulu, Li. Gue gak haus ya. Nggak haus. Gue baru bangun tidur nih. Baru bangun. Tapi tadi lu baru nyampe minta minum, haus. Iya. Gue udah minum makanya gak haus sekarang. Gitu. Ya udah ambilin gue deh kalau lu nggak mau minum. Boleh. Tolong ya, Li. Penuhin jangan. Jangan, setengah aja. Udah, woi. Astaga. Keren ya Lab MM punya dispenser. Kenapa? Keren Lab MM punya dispenser. Iya dong. Punya siapa tuh? Hah? Punya siapa? Punya studio dong. Beli patungan. Minum ya. Iya, duluan aja. Bismillah Tia. Astagfirullahaladzim. Kita emang beli. Lu kalau mau makan makan aja, Li. Iya. Roti ada, jajanan ada. Bosan. Bosen. Lu kalau ke kantin favoritnya apa sih makanannya, Li? Soto sih. Soto enak banget. Soto yang mana? Lantai 2? Iya, di lantai 2 yang paling pojok tapi nggak paling pojok banget gitu. Oh enggak lo? Enggak. Itu enak banget sih, lo harus cobain. Iya. Gue lebih ke rice bowl sih. Yang mana tuh? Yang ada jual satenya itu loh. Yang lantai 2 juga. Yang Kayaknya sebelah itu deh. Tengah apa gimana?
Tengah-tengah. Oh, yang jualan nasi kuning juga ya? Enggak. Sebelahnya. Gak tahu, gue gak pernah Harus coba. Intinya, Itu enak. Gue juga enak jarang sih banget. ke kantin ya. Iya. Gue jarang ke kantin. Bawa bekal. Apa Iya, gimana? teman-teman kelas gue rajin bawa bekal, jadi gue ikut-ikutan gitu kan. Ngirit duit juga Iya sih, ditabung hemat ya. kan. Iya, ditabung buat main kan, keluar check out Iya, Shopee. lumayan, waduh. Ini tips-tips yang mau banyak uang, yang hemat ya. Jajan kalau bisa bawa dari rumah, Iya, biar bener. lebih sehat juga kan Iya, ya. bener. Oke, kita balik ke topik nih. Gue mau tau dong, narkoba, arti narkoba menurut lu tuh apa sih? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya gitu. Ya kayak psikotropika kayak semacam, lu pasti kayak nggak asing dong anak sekolah zaman sekarang pada ngerokok gitu kan. Nah itu masuknya ke psikotropika gitu. Berarti Ya, itu udah makanya- termasuk narkoba ya? Iya, Merokok. iya Wow. benar-benar. Ya makanya lu lihat aja nih, anak sekolah kalau udah ngerokok pasti keterusan kan, kecanduan. Ya kalau dia nggak ngerokok, rasanya baunya asem aja kayak gitu kan. Ya itu udah masuk sih sebenarnya. Itu udah termasuk. Iya, masuknya Nih ke buat temen-temen nih yang suka ngerokok, kurang-kurangin ya. Iya benar. Karena itu udah termasuk. Iya nggak sehat juga kan buat Iya. paru-paru gitu kan. Gak boleh banyak-banyak ngerokok, apalagi masih muda. Sayang-sayangin ya paru-paru. Paru-parunya aja nggak dijaga, apalagi ceweknya. Aduh, tuh. Dapatin cowok-cowok. Lu kan, Li, Apa? gue mau tahu dong, lu kan pasti mempelajari narkoba kan? Iya benar. Kenapa? Kan lu bisa jadi duta anti narkoba karena lu mempelajarin tentang narkoba. Iya. Efek dari makin narkoba apa ya, sih? salah satunya kayak lu kecanduan ya kan. Terus juga lu gampang marah-marah Tia. Kayak lu nggak bisa ngontrol emosi lu gitu kan. Lebih emosional ya? Iya benar, emosional. Terus juga syaraf lu tuh kayak keganggu gitu kan. Terus juga apa ya namanya? Kalau lu pakai narkoba itu kayak apa ya banyak sih sebenarnya ya. Cuman intinya kayak lu tuh stres gitu, stres banget. Jadi kayak banyak beban pikiran. Iya benar-benar. Gak banyak sih, cuman lu tuh kayak kalau lu minta narkoba gitu, nggak dikasih, lu bakalan kayak marah-marah, stres. Ini kayak bener-bener orang stres, ngelebihin Over orang, ya? iya, ngelebihin orang gila gitu. Ya ampun. Makanya lu jangan coba-coba ya. Enggak dong, Lu bisa takut. gue laporin ntar. Iya, takut. Jangan coba-coba teman-teman. Pantes ya narkoba dilarang. Sedilarang itu. Karena ada yang mati nggak sih? Meninggal nggak? Iya benar. Narkoba itu sampai ada yang meninggal. Karena emang bener-bener kecanduan banget gitu. Jadi dia kalau nggak pakai kan narkoba itu ada yang dikonsumsi, ada yang dihirup, ada yang disuntik juga kan. Ya dari ketiga itu kalau misalkan dia nggak nggak make gitu kan, ya udah kayak gitu. Bisa stres banget. Karena dia merasa kecanduan, dia bakal iya. ngelakuin apapun ya. Stresnya ngelebihin lu kalau nggak punya duit ya. Serius? Ya ampun. Lebih stres nggak punya duit sih. Soalnya nggak pernah Karena kita nyoba cewek, narkoba. kita cewek kan. Kalau cowok beda, dan mayoritas tuh cowok. Oh iya sih. Cewek juga ada sih, cuman nggak banyak. iya benar. Kalau cara itu kan jadinya kecanduan nih. Terus Iya. cara biar nggak kecanduan lagi gimana? Kayak lepas dari narkoba. Gue tuh masuk duta anti narkoba kan ada ya pimpinan gue ini Pak Haji Dedi Sutardi SH. Dia itu ketua dari apa namanya Badan Narkotika Kabupaten Tangerang. Dia tuh punya buku yang itu tuh yang nulis benar-benar dia gitu kan. Itu yang pertama tuh kayak kita harus rajin ibadah gitu kan. Terus juga intinya lu ikutin kegiatan hal yang positif gitu. Banyak sih, cuman gue lupa Tia. Oh nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Iya. Yang seingatnya aja. Iya, harus iman, ingat sama Allah. Intinya kita harus mendekatin diri sama Allah. Kalau kita deket sama Allah ya, kayak lu rajin sholat, rajin ngaji, pasti lu kayak mau ngelakuin sesuatu hal yang negatif gitu yang ngejerumusin lu bakal mikir 100 kali Tia, pasti itu. Ya gitu sih. Oh iya sih. Beneran. Lu pas jadi duta anti narkoba nih, itu kan awal-awalnya kan gara-gara di telepon Pak Hadi. Nah ini lo emang dekat sama Pak Hadi apa gimana sih? Apa ya?
kan Enggak juga. Apa tiba-tiba gitu aja? Kan gue ikut Jamnas dulu nih sebelumnya. Oh, lo ikut Jamnas dulu sebelum jadi duta? Kan itu kan yang apa ya, yang handle anak CN ini kan Kak Hadi gitu kan, yang selalu bantuin anak CN pramuka itu kan Kak Hadi, karena emang dia pembina kan di sini. Ya jadi akhirnya kayak ya deket gitu kan, sering komunikasi. Jadi dia kayak nawarin gue, ngajakin gue gitu. Mungkin karena sebelum lu belajar public speaking, tapi public speaking lu udah bagus tau, Li? Kurang tahu sih. Gue kayak nggak sadari, cuman kata temen gue iya gitu. Iya kan? Karena gue orangnya kalau ngomong apa ya, ngomongnya lancar gitu, lancar aja. Lancar. Iya. Kadang kan ada yang orang kalau diajak ngobrol kayak gagu gitu kan, kayak bingung mau jawab apa gitu. Sedangkan kalau gue ya udah ngerocos aja bacot gitu. Tapi keren sih, lu bacotnya lebih bacot yang bermoral ya. Berbobot ya. Iya, berbobot. Rencananya abis lulus dari SMK Citra Nusantara mau kemana nih? Insya Allah gue mau masuk di UIN Jakarta sama Untirta. Tapi kalau amit-amit ya, semisal gue nggak lolos, iya amit-amit ya. Semisal gue nggak lolos dari 2 univ itu, gue mau sekolah pramugari di Yogyakarta. Wis, amin. Doain ya. Amin. Ambil jurusan? Manajemen bisnis. Manajemen. Ya. Gue ngelanjutin ini kan. Iya sih. SMK gue karena perkantoran. Biar langsung ya, iya, biar maksudnya langsung. biar apa ya? Mempelajari gitu, ya, satu arah satu gitu arah. maksudnya. Terus kalau udah lulus dari sini pasti punya planning kan buat kedepannya? Iya benar. Coba dong kasih kata-kata nih. Kata-kata buat penonton. Kata-kata hari ini quote of the day. Quote of the day dong. Gak perlu kata-kata, butuhnya bukti nyata. Waduh. Basi banget. Basi ya. Ya. Keren. Lu gimana? Lu sendiri? Lulus dari sini, planningnya mau kemana? Kuliah sih pasti, cuman iya, pasti. Masih ragu, nggak tahu, bingung mau kemana. Iya masih. Ragunya kenapa? Kayak sebanyak itu, pengennya ke mana-mana. Lu masih labil ceritanya. Labil, tapi mau kuliah mau. Iya. Yalah kuliah harus. Iya sih. Sayang ya, tapi kalau lu mau lanjut, emang nggak ada pikiran gitu mau lanjut kerja? Ada. Ya pasti ada dong. Gak kuliah mungkin sambil kerja. Insya Allah sih. Itu gue kayak semoga kuat ya, Li. Iya itu. Semoga kita gue kuat menjalani. Jadwal gue nggak memadai gitu loh. Jadi ganggu kuliah gue gitu. Jadi gue kayak mau fokus aja dulu belajar, kuliah dulu gitu sih. Juga kalau emang udah waktunya dapat kerja ya, maksudnya kalau gue fokus sekolah dulu nih ya, gue cari tahu ilmu gitu kan, insya Allah ya dapat kerjanya gampang gitu. Orang-orang tahu gue gitu sih. Keren. Gue jadi termotivasi nih sama Liana nih, harus banyak-banyak melakukan hal-hal yang positif ternyata. Emang selama ini ngelakuin hal negatif? Enggak sih, kebanyakan tiduran main HP ya. Ya ampun. Kita harus lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Kurang-kurangin scroll TikToknya. Iya sih. Aduh bahaya banget ya. TikTok juga bikin kecanduan ya kan? Iya. Udah kayak narkoba ya. Apa jangan TikTok narkoba lagi? Wah, konspirasi nih. Beda. Konspirasi nih. Beda. Semoga ya cita-citanya tercapai, Liana. Amin. Lo juga ya, Tia. Amin. Semangat terus. Iya. Jangan males-malesan. Amin. Semoga ya lebih produktif ke depannya. Iya. Dan menjadi kayak lu. Jadi gue apa? Udah selesai nih. Kasih kata-kata terakhir dong buat penutup podcast. Apa aja? Sok. Apa ini? Kesan pesan atau gimana? Boleh, kesan pesan boleh. Iya, intinya buat teman-teman semua dikurangin males-malesnya ya guys. Terus juga harus ikutin lah pokoknya kegiatan yang selagi itu bisa nguntungin diri kalian, ikutin terus ya kan. Jangan pernah ngikutin kegiatan hal yang ngerugiin kalian kayak nongkrong-nongkrong, itu kayak udahlah dikurang-kurangin aja gitu kan. Juga fokus sama sekolahnya, gali terus ilmunya gitu aja sih. Iya sih. Karena ngeginiin, karena bahagian orang tua itu nomor 1 gitu. Buat gue bahagian orang tua itu nomor 1. Bel. Masuk. Oh yaudah ya. Masuk.